Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online. Saya percaya hari ini kita penuh dengan sukacita. Kita dalam keadaan tubuh yang sehat, yang kuat, dan kita masih diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada hari ini saya memberi sebuah tema untuk ibadah online pada pagi hari ini, yaitu mencari Yesus. Ya, topik kita pagi hari ini adalah mencari Yesus. Percayakah saudara-saudara, ketika kita mencari Yesus, maka akan ada terobosan-terobosan yang baru yang terjadi di dalam kehidupan kita. Percaya saudara? Haleluya. Ya. Untuk saya pribadi, ketika seorang mencari Yesus, saya yakin, saya pasti percaya bahwa akan ada kehidupan mengalir, akan ada terobosan-terobosan yang muncul, ya, akan ada berkat, akan ada mujizat yang terjadi, ya, di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yang mencari Tuhan, karena memang itulah yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, seringkali ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, ya, kita bukan mencari Tuhan, ya, tapi justru kita lari mencari hiburan-hiburan yang ada di dunia ini, ya, misalnya nonton TV, nonton YouTube, main game untuk yang muda, ya, atau mungkin sebagian lagi pergi karaoke, nyanyi-nyanyi untuk menghibur diri, ya. Semua itu sebetulnya tidak salah, saudara, ya. Tapi kalau kita bergantung kepada itu semua untuk menghibur kita dan menjadikan itu pelarian bagi kita, maka saya katakan itu salah, ya, tidak tepat, ya. Saudara-saudara, mencari Yesus adalah jawaban yang paling tepat untuk setiap permasalahan yang kita hadapi, yang saudara dan saya saat ini menghadapi itu semua, ya. Apakah pernikahan saudara saat ini dalam keadaan berantakan, atau mungkin ekonomi saudara sekarang ini lagi goyah, ya, atau mungkin kondisi kesehatan saudara lagi terganggu, ya. Nah, karena pekerjaan yang macet, saudara mulai terlilit hutang dan lain-lain, ya. Saudara-saudara, itu semua permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, untuk setiap permasalahan yang kita miliki, yang sedang kita hadapi, mencari wajah Yesus adalah solusi permasalahan kita semua. Ya, saudara-saudara, mungkin saudara bertanya begini, mencari wajah Yesus itu seperti apa? Ya, Yesus itu kan tidak menampakkan diri, ya, di depan kita. Nah, saudara, ada satu cara yang absolut untuk kita mencari Yesus, yaitu dengan apa? Dengan mencari Yesus di dalam Alkitab, ya, dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-22 mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Alkitab itu adalah kehidupan dan kesembuhan. Yang setuju katakan amin, ya. Saudara-saudara, firman Tuhan itu bisa merestorasi kehidupan pernikahan saudara. Firman Tuhan juga memberi kehidupan, ya. Bisa memberi saudara dan saya harapan terhadap mimpi-mimpi kita, ya. Firman Tuhan jugalah yang bisa memberikan saudara berkat berlipat-lipat ganda, dalam tanda kutip roti dan ikan, ya, di dalam masalah finansial saudara, ya. Amin, saudara. Nah, mungkin saudara bertanya, Pak Budi, semua yang Pak Budi sampaikan itu bagus, tapi apa maksud dari mencari Yesus di dalam Alkitab? Apa hubungannya mencari Yesus dengan
menerima suplai kehidupan. Pertama-tama izinkan saya menggarisbawahi dahulu ya, bahwa saudara-saudara, Alkitab itu bukan buku aturan supaya kita ini jadi orang yang lebih baik lagi ya, melainkan Alkitab itu semuanya adalah tentang Yesus Kristus ya. Saudara-saudara, ketika saya bilang mencari Yesus di dalam Alkitab, itu bukan berarti kita melihat wajah Yesus secara fisik ya, maupun membaca Alkitab yang ada kisah-kisah Yesus saja. Bukan seperti itu, saudara. Tapi maksud saya adalah mencari kebaikan Yesus, mencari kemuliaan Yesus ya, mencari pengorbanannya Yesus yang sempurna untuk kita semua. Setiap cerita dalam Alkitab itu melambangkan Yesus ya. Dalam cerita pengorbanan Abraham, Yesus itu dilambangkan seperti Ishak ya. Dia yang membawa kayu, itu berbicara tentang salib, ke atas gunung Moria, anak yang dikorbankan. Bukankah itu sama dengan kisah Yesus? Anak Bapa yang dikorbankan untuk menebus kita orang berdosa. Dalam kisah Yusuf, Yesus dilambangkan seperti Yusuf ya. Dia datang untuk umatnya, tapi umatnya menolak dia ya. Saudara, sama seperti Yusuf ya, dia ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri. Bahkan ketika Yusuf berjaya, dia tidak melupakan saudara-saudaranya. Bukankah itu sama seperti Yesus yang meskipun tertolak ya, tetapi bangkit pada hari yang ketiga, dia tetap datang kembali untuk umatnya ya. Saudara-saudara, mencari wajah Yesus dalam setiap firman-Nya yang kita baca, itulah yang akan memberikan kepada kita damai sejahtera, ketenangan, dan solusi untuk masalah yang kita hadapi. Ingat saudara-saudara, yang terpenting bukan berapa banyak kitab yang kita baca ya, berapa banyak pasal atau ayat yang kita hafalkan saudara, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mencari Yesus di dalam setiap ayat yang kita baca di dalam Alkitab kita. Amin ya. Saya akan menceritakan kepada saudara-saudara satu kisah dalam Alkitab yang saya yakin itu akan memberkati kita semua. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, bahwa Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai kehidupan dalam segala kelimpahan. Yang setuju katakan amin. Nah, banyak orang yang berkata bahwa urapan dan mujizat yang terjadi di zaman waktu Yesus ada di dunia ini ya, itu sudah tidak ada lagi untuk zaman sekarang ya. Kata mereka itu berbeda nah, karena dulu Yesus ada di bumi, jadi kuasanya, mujizatnya, powernya itu sangat luar biasa ya. Tetapi sekarang Yesus ada di surga dan tidak ada di dunia ini lagi secara fisik, maka kuasa, mujizatnya, karunia itu tidak seperti dulu lagi ya. Nah, saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwa ini tidak benar ya. Ini tidak benar. Yesus sendiri mengajarkan pada kita bahwa kita yang hidup di zaman setelah Tuhan Yesus naik ke surga tetap bisa punya hubungan yang intim dan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Dari mana sumbernya? Dari cerita perjalanan ke Emmaus ya. Saudara-saudara, singkat cerita, di awal ada dua orang murid-murid Yesus yang melakukan perjalanan ke Emmaus. Sepanjang jalan mereka ngobrol tentang sesuatu yang sedang terjadi, yaitu Yesus bangkit tapi tubuhnya hilang ya dari makamnya. Lalu Yesus muncul di depan mereka, tetapi Yesus membuat mereka tidak bisa melihatnya ya.
Yesus bertanya kepada dua orang ini, apa yang kalian perbincangkan? Dan dikatakan bahwa wajah mereka itu muram. Artinya apa, saudara? Artinya mereka sedang dalam keadaan atau kondisi putus asa. Lalu Yesus bertanya, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya ini untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, poin saya yang pertama ada di ayat selanjutnya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Luar biasa bukan, saudara? Dua orang murid Yesus ini dikasih kuliah teologi gratis oleh Yesus. Dan poin saya adalah kata-kata ini tentang dia dalam seluruh kitab suci. Dia dalam seluruh kitab suci. Poin yang pertama, kisah Yesus dalam seluruh kitab suci. Poin saya yang pertama kali adalah Yesus ada dalam seluruh kitab suci. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa Alkitab kita itu bukan manual book ya, untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi, saudara. Tapi Alkitab kita seluruhnya adalah tentang Yesus seorang. Nah, saudara bisa bayangkan, jadi dua orang murid Yesus ini, mereka mendengarkan Yesus bercerita tentang dirinya sendiri, menceritakan bahwa dia ada di dalam kisah Ishak, dia ada di dalam kisah Yusuf, ya, dia ada di kitab Imamat dan lain sebagainya, menceritakan betapa kasihnya begitu besar untuk umatnya. Ini Yesus sendiri yang ngomong, ini Yesus sendiri yang bercerita, saudara. Amin. Ya, perjalanan ke Emmaus ini adalah seminar yang paling luar biasa dalam sepanjang sejarah, karena Yesus sendiri yang mengungkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan. Maka sepertinya yang saya bilang tadi di awal, saudara-saudara, bahwa setiap kali kita membaca firman, cerita apapun, ya, mari kita berusaha temukan Yesus di situ, ya. Itu yang akan memberikan saudara pewahyuan, memberikan saudara pencerahan dan kehidupan. Amin, ya. Poin yang kedua, mengapa dibutakan sementara? Saudara-saudara, poin yang kedua ini adalah kenapa kok orang yang berjalan ke Emmaus ini harus dibutakan sementara. Sekarang menurut saudara, ya, bukankah lebih gampang untuk membuat dua orang ini percaya kepada Yesus, ya, yang sudah bangkit itu dengan cara Yesus menampakkan diri secara langsung, ya, dan membuat kedua orang ini bisa melihat Yesus, ya. Bukankah itu jauh lebih baik? Tapi kenapa kok Yesus itu justru harus membuat mereka tidak bisa melihat untuk sementara? Bukankah lebih enak kalau mereka itu bisa lihat Yesus, ya, yang tangannya berlubang bekas paku? Tapi Yesus tahu, saudara, kalau mereka bisa melihat Yesus secara fisik, itu tidak akan membuat mereka punya iman yang kuat, ya. Kenapa, saudara? Karena berarti harapan kedua orang ini, ya, iman mereka hanya akan muncul dengan mengandalkan apa yang terlihat. Bukan begitu, saudara? Begitu Yesus, bagi Yesus, ya, lebih penting untuk dua orang murid ini melihat Yesus dalam firman-Nya daripada melihat Yesus secara fisik. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 24 bahwa pengharapan yang terlihat itu bukan lagi pengharapan. Jadi kalau Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus tahu itu tidak akan membuat iman mereka bertumbuh. Dan ini juga jadi salah satu pengharapan buat kita
orang-orang yang hidup di zaman sekarang, ya, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Kenapa, saudara? Karena dari sini kita belajar bahwa posisi kita sama juga dengan dua orang murid Yesus ini. Sama-sama tidak melihat Yesus secara fisik, tapi kita bisa belajar dari rahasia-rahasia atau pewahyuan firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi kita tidak bisa ngomong bahwa pewahyuan atau karunia di zaman Yesus berbeda dengan zaman sekarang. Ya, dulu lebih powerful. Nah, jelas dari cerita ini, saudara, Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa kita punya harapan yang sama dan karunia yang sama seperti dua orang murid Yesus tadi, yang memang tidak bisa melihat Yesus secara fisik, tapi kita bisa belajar dan mengenalnya lewat firman-Nya. Amin, saudara. Ya, nah, poin saya yang ketiga adalah efek setelah menerima Yesus dalam firman. Nah, poin saya yang ketiga ini kita baca di dalam Roma pasal 10 ayat 17 yang mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa yang dialami oleh dua orang murid ini dalam perjalanannya ke Emmaus adalah seperti yang tertulis di ayat yang kita baca barusan, ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Dua orang murid ini yang tadi saya katakan mereka ini berjalan dengan keadaan wajah yang muram, ya. Artinya mereka sedang putus asa, lagi hilang harapan, ya, karena tubuh juru selamatnya itu telah hilang. Tapi kita lihat ketika mereka mendapat kelas gratis dari Yesus sendiri, ketika mereka mendapat pewahyuan tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, ya, ketika mereka mengerti isi rahasia firman Tuhan, mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar, ya, ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara lihat, pengenalan akan firman, terbukanya rahasia firman, pewahyuan yang turun atas kita, itu yang membuat iman kita ini timbul. Itu yang membuat kita menjadi kuat. Itu yang membuat kita memperoleh hikmat dan dimampukan untuk menghadapi masalah-masalah kita. Amin, saudara. Ya, dan saya berdoa, saudara, supaya saudara dapat menerima pewahyuan yang dari Tuhan sendiri, ya. Ketika saudara membaca firman Tuhan, pewahyuan itu tidak turun cuma kepada pendeta saja, saudara, ya, tetapi pewahyuan itu bisa turun kepada siapa saja yang tekun mencari wajah Tuhan. Dan saya berdoa supaya saudara terus menerima pewahyuan dan saudara bisa menerima rahasia firman dalam Alkitab. Ada amin, saudara? Mari, saudara, kita lebih mencari Yesus. Saya tidak punya jawaban terhadap setiap permasalahan saudara. Yang punya jawabannya, ya Tuhan. Gimana cara kita mencari Tuhan? Yaitu lewat pengenalan akan firman, ya. Mari kita lebih bertekun untuk mencari rahasia firman dan mencari Yesus dalam Alkitab yang kita baca setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu mengajar kepada kami untuk kami boleh selalu mencari wajah Tuhan dan menemukan wajah Tuhan di dalam setiap kali kami membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau mengajar kami untuk anak-anak-Mu, setiap orang-orang percaya, untuk kami boleh belajar menemukan dan mencari wajah Tuhan di dalam setiap kali kami membaca firman-Mu, ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mencari wajah-Mu, kami akan diberi kekuatan oleh Tuhan, akan terjadi terobosan-terobosan dalam kehidupan kami,
akan terjadi berkat di dalam setiap ekonomi kami, setiap masalah kami yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Puji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati semua jemaat-Mu yang telah mendengarkan ibadah online pada pagi hari ini. Berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, dan berkati usaha pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saudara, ya. Saya terus mengingatkan kepada saudara-saudara, perhatikan kesehatan saudara, ya. Jaga kondisi saudara masing-masing, ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.